Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, asisten, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andis Mubarak dengan NIM 182231139. Kali ini saya akan memaparkan laporan saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi. Oke, dalam laporan ini saya akan membahas desain platform digital menggunakan pendekatan Domain Driven Design atau DDD. Jadi, studi kasus yang saya pilih adalah platform reservasi hotel. Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan industri perhotelan, seperti persaingan dengan online travel agents atau OTA dan peningkatan efisiensi operasional. Langkah pertama dalam DDD adalah mengidentifikasi domain inti atau core domain. Untuk studi kasus ini, saya menetapkan bahwa domain intinya adalah reservasi dan penginapan. Mengapa saya memilih domain ini? Pertama, keunggulan kompetitif. Ini adalah jantung bisnis hotel. Kemampuan mengolah inventaris kamar secara real time dan menerapkan harga dinamis adalah pembeda utama dari kompetitor. Yang kedua, ada kompleksitas utama. Di sini letak kompleksitas bisnis yang sebenarnya, seperti koordinasi ketersediaan, aturan pembatalan, dan integrasi. Yang ketiga, ada nilai bisnis. Domain ini berdampak langsung pada pendapatan dan pengalaman tamu. Subdomain lain seperti keuangan bersifat generik dan bisa menggunakan solusi off the shelf. Setelah menentukan domain inti, saya memecah keseluruhan sistem menjadi beberapa subdomain yang kemudian diimplementasikan dalam bounded konteks yang terpisah. Ada 4 subdomain utama. Pertama, reservasi dan penginapan. Ini adalah core subdomain. Kedua, ada manajemen pelanggan dan pemasaran, ya seperti supporting subdomain. Kemudian ada manajemen staff and property, dan yang terakhir ada keuangan dan pelaporan yang merupakan generic subdomain. Setiap subdomain ini memiliki bounded konteksnya sendiri dengan batasan yang jelas. Pertama, ada reservasi konteks. Fokus utamanya adalah siklus hidup pemesanan. Ini menangani ketersediaan kamar, dynamic pricing, konfirmasi, modifikasi, hingga check-in dan check-out. Kedua, ada pemasaran konteks. Fokusnya adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Ini mengelola profil tamu, program lalu lintas, dan kampanye pemasaran. Selanjutnya ada operasional konteks. Nah, fokusnya adalah operasional fisik hotel. Ini mengelola housekeeping, pemeliharaan fasilitas, dan penjadwalan staff. Yang terakhir ada keuangan konteks. Fokusnya pada aspek akuntansi generik, seperti memproses penagihan, faktur, dan pembayaran. Pemisahan ini penting untuk menjaga konsistensi model di masing-masing domain dan mengurangi kompleksitas. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam desain model untuk core domain kita, yaitu reservasi dan penginapan. Nah, untuk diagramnya seperti ini bisa dilihat. Jadi, saya merancang dua agregat utama. Seperti yang terlihat pada diagram, yaitu ada reservasi dan inventaris kamar harian. Nah, yang pertama ada agregat reservasi. Agregat rootnya adalah entitas reservasi itu sendiri. Agregat ini bertanggung jawab mengolah konsistensi dari value objek di dalamnya, yaitu informasi tamu, periode menginap, dan harga. Semua perubahan pada status reservasi, misalnya konfirmasi, batal, check-in, harus melalui metode di agregat root reservasi. Kemudian selanjutnya ada agregat inventaris kamar harian. Nah, agregat rootnya adalah entitas inventaris kamar harian. Agregat ini melindungi value objek ketersediaan. Ini sangat penting untuk melindungi invarian atau aturan bisnis. Contohnya, ketersediaan kamar tidak boleh negatif atau reservasi hanya bisa dikonfirmasi jika kamar tersedia. Nah, pendekatan DDD ini memiliki keuntungan, seperti keselarasan tim teknis dan bisnis. Namun juga tantangan, seperti perlunya kolaborasi intensif di awal. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu integrasi API publik. Nah, platform modern tidak berdiri sendiri. Jadi saya mengidentifikasikan 3 API publik yang krusial untuk platform hotel ini. Yang pertama ada Google Maps API. Nah, API ini digunakan untuk menampilkan lokasi hotel secara interaktif, membantu tamu dalam navigasi. Jadi ini akan terhubung ke reservasi konteks untuk memperkaya data pencarian. Selanjutnya ada Stripe Payment API.
digunakan untuk memproses pembayaran secara aman saat konfirmasi reservasi. Ini terhubung ke keuangan konteks untuk pencatatan dan ke reservasi konteks untuk konfirmasi booking. Ketiga, ada Twilio API, digunakan untuk mengirim notifikasi SMS atau email otomatis seperti konfirmasi booking atau pengingat check-in. Nah, untuk diagram arsitekturnya seperti ini. Jadi, di diagram ini menunjukkan alur dari user melalui front-end dan API gateway yang kemudian mengarahkan permintaan ke bounded context service yang relevan, seperti reservasi context service dan API eksternal seperti Stripe atau Google Maps. Bagian ketiga dan terakhir adalah bagaimana bounded context ini berinteraksi satu sama lain. Saya mengambil skenario bisnis antara reservasi konteks dan pemasaran konteks. Jadi, untuk skenario bisnisnya, seorang tamu reguler melakukan reservasi baru. Reservasi konteks akan memproses booking tersebut. Kemudian, setelah konfirmasi, pemasaran konteks perlu tahu data reservasi ini agar bisa memberikan poin loyalitas kepada tamu. Untuk pola konteks mappingnya, pola yang saya pilih adalah Customer Supplier dengan Open House Service atau OHS. Dalam pola ini, reservasi konteks bertindak sebagai supplier. Ia menyediakan layanan atau data yang stabil. Pemasaran konteks bertindak sebagai customer yang menggunakan data tersebut. Pola ini dipilih untuk mengurangi coupling yang ketat antar tim. Tim pemasaran bisa meminta fitur tanpa perlu mengganggu model inti tim reservasi. Cara terbaik untuk integrasi ini adalah secara asinkron menggunakan domain event. Jadi, saat reservasi dikonfirmasi di reservasi konteks, sistem akan mempublikasikan event bernama reservasi dikonfirmasi. Event ini berisi data penting seperti reservasi ID, tamu ID, periode menginap, dan total harga. Kemudian, pemasaran konteks akan subscribe ke event ini dan memprosesnya untuk mengupdate poin loyalitas tanpa perlu query langsung ke database reservasi. Sebagai kesimpulan, pendekatan domain driven design memungkinkan kita mengelola sistem yang kompleks seperti platform reservasi hotel dengan cara yang struktur. Dengan mengidentifikasi core domain, memisahkannya dengan bounded context, mendefinisikan modal agregat yang kuat, dan merancang pola interaksi yang jelas seperti customer supplier, kita dapat membangun sistem yang tidak hanya scalable dan mudah dipelihara, tetapi juga selaras dengan tujuan bisnis. Sekian pemaparan laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.